Mitra Idola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pri GS di Tajuk Ramadan. Saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada dua anak saya. Saya sebut saja namanya. Yang besar kelas 2 SMP, namanya Suha Aisyah. Yang kedua kelas 4 SD, namanya Maulana Gibran. Saya bukan ingin berbangga-bangga dengan anak saya, tetapi saya ingin seluruh dari kita orang tua ini bangga kepada anak-anaknya. Dan saya kira tidak perlu saya ajak pun, Anda para orang tua itu pasti orang-orang yang sangat bangga kepada anak-anaknya. Saya hanya ingin agar kebanggaan kita kepada anak-anak kita itu menjadi berkah di kelak kemudian. Kenapa saya bangga? Karena kedua anak saya itu di musim puasa tahun ini tampak mencolok grafik kekuatan mereka di dalam menjalankan ibadahnya. Yang kecil selalu gelisah kalau tidak sholat tarawih, dan dia meskipun kelas 4 SD, tetapi upayanya untuk merampungkan puasa sehari penuh naik grafiknya dari waktu ke waktu dibanding puasa tahun lalu. Begitu juga dengan si sulung. Dia dengan sekolahnya malah sudah merancang sebuah pesantren kilat. Yang pesantren kilatnya belum datang, tetapi gairah untuk menjelang suasana pesantren kilat itu telah dia bayangkan mulai hari itu. Anak saya yang kecil juga serupa, di sekolahnya ada pesantren kilat, dan ia memutuskan akan ikut karena penasaran katanya. Padahal saya agak cemas membayangkan sebagai orang tua, karena sekecil itu harus berpisah selama 2 hari dan 3 malam untuk berkemah di kelasnya. Bagi anak barangkali bukan sesuatu yang berat, bagi orang tuanya lah yang berat berpisah dari anak tercintanya. Yang saya ingin tekankan adalah kenapa kekuatan anak-anak saya itu naik kelas bobotnya. Saya yakin tidak cuma anak saya, anak Anda pun bisa juga mengalami persoalan-persoalan serupa, karena ini sebetulnya tidak istimewa. Nah, khusus anak saya itu kenaikan bobot keberaniannya melakukan peribadatan yang berat itu ternyata setelah saya identifikasi akibat dari orientasi mereka kepada nilai. Saya sendiri yang melatihnya. Saya sendiri yang berlatih bersama-sama sebetulnya kami sekeluarga untuk membayangkan sebuah konteks nilai. Kenapa kita harus berlapar-lapar seperti ini? Kita harus berhaus-haus seperti ini? Kenapa kita harus menjalankan ini semua? Seluruhnya demi sebuah nilai. Silakan Anda juga mengorientasikan nilai Anda sendiri yang cocok dengan kultur Anda. Cocok pula dengan kultur anak Anda. Mungkin cocokkan dengan usianya. Mungkin dari soal-soal yang ringan dulu. Saya bayangkan, enak, nanti hanya kalau kamu kuat puasa sampai maghrib, kamu akan mendapat kepuasan minum kulak yang luar biasa. Bapak boleh, ibu boleh kamu membatalkan hari ini karena kamu masih kecil. Tetapi kolak ini juga tersedia, tetapi rasanya paling baru setengah nikmat. Sudah, kalau nggak percaya cobalah. Bapak tidak melarang karena ini masih hakmu, kamu belum harus dituntut sekuat bapak. Tetapi kalau adik kuat sampai maghrib, wah nanti rasakan. Anak-anak saya ajak bertaruh, betul. Suatu saat dia kadang-kadang batal di tengah jalan. Setelah batal kecewa juga, aku kok tidak kuat. Anak-anak merasakan itu dalam intuisinya. Kemudian dia iri gitu melihat orang sanggup merampungkan puasanya sampai maghrib. Dan keirian itu akan makin tinggi kalau yang kuat itu ternyata adalah anak yang seusia. Tetapi ini bukan untuk memaksa anak untuk kuat gitu ya. Biarkan anak memilih. Nah, kalaupun dia menguatkan diri, biarlah yang membimbing itu adalah orientasi dia terhadap nilai. Nilai itu bisa kita gembungkan terus, dari persoalan hadiah, keenakan makanan, sampai soal-soal ketuhanan, tentu dengan mengingat kapasitas akal mereka. Tetapi tumbuhkan kegembiraan mereka terhadap nilai, maka anak itu akan menguat dari waktu ke waktu atas inisiatif mereka sendiri.
Semoga bermanfaat. Saya Pri GS. Sampai ketemu di tajuk Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.